Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Dan juga kami semua sehat dan COVID-19 cepat hilang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu dan mata Tuhan melihat. Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang ditemukan secara tidak sengaja, part 2.
Yang pertama ada permen karet. Tahun 1870, Thomas Adams bereksperimen dengan chisel atau getah dari pohon sebagai pengganti karet. Namun dia harus menemui kegagalan bertubi-tubi. Karena kesal, ia kemudian memasukkan potongan eksperimen itu ke dalam mulut dan mengunyahnya. Hasilnya, ia menyukainya. Ia kemudian mendirikan Adams New York dan menjadi penghasil permen karet pertama di dunia. 2. Minuman bersoda. Pada awalnya, John Pemberton, yaitu seorang apoteker, ingin menciptakan obat yang dapat menyembuhkan sakit kepala dengan menggunakan daun koka dan biji kola. Kala itu, asistennya tidak sengaja mencampurkan dengan air karbonasi. Kemudian ia tidak sengaja meminumnya. Saat itu, ia justru menyukai minuman itu dan berusaha mengembangkannya. Kejadian itulah yang kemudian menjadi cikal bakal ditemukannya minuman populer di dunia dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah. Yang ketiga ada cookies choco chip. Ruth Wakefield mengelola sebuah pondok wisata bersama suaminya. Suatu hari ia akan membuat cookies untuk tamunya. Ia menyadari ia kehabisan coklat untuk membuat cookies. Ia lalu memotong coklat menjadi pecah-pecahan kecil, lalu menyampurkannya ke dalam adonan cookies dan memperkirakan coklat tersebut akan tercampur merata pada adonan. Namun yang terjadi, pecahan tersebut justru tidak menyebar. Tetapi pelanggan di hotelnya menyukainya. Kemudian makanan ini menjadi terkenal di hotelnya dan kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan besar. Hingga lahirnya cookies choco chip seperti yang kamu kenal sekarang ini. 4. Sandwich. Ada seorang bangsawan Inggris bernama John Montagu yang mendapat gelar Earl of Sandwich Ford. Di Inggris Raya, gelar sandwich adalah program sarjana 4 tahun sebagai bagian dari gelar sarjana atau program pasca sarjana 5 tahun sebagai bagian dari gelar master. Sebuah gelar sandwich melibatkan beberapa penempatan atau periode magang. Setiap hari, John Montagu menghabiskan waktunya hanya untuk bermain kartu. Ia sudah kecanduan main kartu sampai-sampai ia tak mau beranjak dari tempat duduknya, meskipun untuk makan. Suatu hari ia merasa lapar, ia memesan 2 buah roti dan irisan daging. Supaya dia bisa makan sambil tetap bermain kartu, kemudian ia menyelipkan irisan daging di antara 2 roti. Sejak saat itu, teman-temannya mengikuti cara yang dilakukan sandwich dan menyebut makanan itu dengan nama sandwich karena gelarnya. Yang kelima, donat. Hanson Crockett Gregory yang tinggal di kota Clam Cove, Maine, Amerika Serikat, sangat menyukai roti goreng. Pada suatu hari di tahun 1847, Ibu Hanson membuat roti goreng untuk anak-anaknya. Saat Hanson melahapnya, ia merasa bagian tengah roti goreng itu kurang matang. Hanson yang kreatif langsung mengambil pisau, lalu ia membuang bagian tengah roti goreng itu hingga berlubang. Lain kali kita membuat roti gorengnya bentuk seperti ini saja, Ma, supaya semuanya matang, seru Hanson. Lalu itulah asal mula terciptanya lubang di tengah donat. Terima kasih telah menyaksikan Kampro Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu
Shalom, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Ketemu kembali bersama Tante Tati di sini. Ya, kita bersekutu sekolah minggu Makedonia secara online seperti biasa. Nah, tapi adik-adik yang ada di rumah, apakah ada sukacita hari ini? Ya, harus ada sukacita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita seperti biasa kita menundukkan kepala, kita lipat tangan, lalu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah sekolah minggu secara online untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan agar dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan setia dan dapat menerima berkat firman yang disampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ya, kali ini Tante Tati mau membawakan cerita firman Tuhan, yaitu dengan tema berperilaku jujur. Ya, ini tentang Yakub menipu Esau. Nah, adik-adik, tema kita hari ini berperilaku jujur, ya, tentang Yakub yang menipu Esau. Nah, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Baiklah, kita mulai ya adik-adik. Ya, Bapak Ishak mempunyai 2 anak, yaitu yang bernama Esau dan Yakub. Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau. Ya, Esau ini adalah anak pertama Pak Ishak. Pada waktu itu, ya, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau. Dia meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanannya jika Esau mau menukarkannya dengan cara, yaitu Yakub menjadi kakaknya. Nah, Esau pun tak peduli dengan hak sebagai anak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya, ya, menjadi anak yang sulung. Suatu hari Pak Ishak sudah tua dan dia matanya pun sudah tidak kabur, sudah tidak jelas. Dia memanggil Esau dan dia akan memberikan berkat, memberikan doa berkat. Akan tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan-makanan yang enak. Nah, karena Ibu Ribka yang begitu sangat sayang kepada Yakub, maka Ibu Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Ya, lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan dia memakai pakaian yang berbulu-bulu agar mirip dengan Esau. Ketika Yakub masuk membawa makanan serta dia mengaku bahwa dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makanan, lalu Pak Ishak berdoa memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburunya. Dan Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Ya,
Dan Pak Ishak pun terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah mempunyai dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Pada akhirnya Esau pun menjadi marah kepada Yakub dan dia akan mencarinya sampai menemukannya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan sore hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, kita bisa lihat apa akibatnya yang dialami oleh Yakub dalam cerita tadi. Ya, kita bisa ambil satu. Yakub terpisah dari keluarganya. Kedua, dia dibenci oleh Esau. Dia menjadi orang asing di negeri lain dan dia terpaksa harus bekerja keras. Nah, karena ibu Ribkah begitu sayang sama anaknya, harus berpisah juga dengan Yakub, anak yang dia sayangi. Apakah Tuhan berkenan dengan adanya perpecahan keluarga ini? Ya, kita rasa tidak, bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah dan baik adanya dan selalu mendatangkan damai sejahtera. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Tante Tati akan memberikan satu ayat hafalan, yaitu Amsal 14 ayat 2. Amsal 14 ayat 2 yang berbunyi, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Ya, Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Nah, demikian adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan yang diberikan oleh Tante Tati. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Biarlah firman sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami memuji-Mu atas segala kebesaran dan kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Dari tahta-Mu dalam segala kemurahan-Mu, Engkau selalu menuntun dan memberikan yang terbaik untuk kami, hingga kami dapat melakukan segala waktu dengan baik dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dengan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami dan juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ya, inilah rangkaian doa kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampai ketemu kembali. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.